ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La haula wa la quwata illa billah alil azim. Sadaqallahul azim. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fa'azal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tiada sikap yang terbaik bagi hamba yang bertauhid, yang tidak lama lagi kita akan diwafatkan oleh Allah. Maka jadwal keputusan menyertai kita jam menit detik pada diri kita. Kapan dan dimanapun kita berada, bertakwalah. Selalu khotib berwasiat, takwa yang sebenarnya secara kafah, secara keseluruhan. Menjalankan atas segala perintah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di antara makna dalam rahasia salat adalah kita menyembah, menghadap, bermuwajahah kepada Sang Maha Pencipta. Dari takbir hingga salam, yang menciptakan kita, yang mengatur alam sejagat raya ini. Tidak pernah kita meremehkan salat, suasana salat, saat sholat, begitu takbir sampai salam, Allahu Akbar. Bukan hanya kecil tapi semuanya tiada. Hizbut tahir, tidak ada yang dibesarkan kecuali dia. Maka suasana pikiran, jasad dan ruh tidak ada, hanya dia. Kita akan menemukan kenikmatan, kelezatan, dahsyatnya, mujizat demi mujizatnya kepada Sang Pencipta. Ini yang membuat hamba senang kepada Rabbnya. Alladzi yara hinatakum wa taqallubaka fi sajidin. Aswara. Allah memperhatikan hambanya saat berdiri, ruku, sujud, i'tidal, bolak-balik sampai salam. Alangkah indahnya salat diperhatikan oleh Allah. Ini yang membuat hamba senang kepada Rabbnya. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Hambamu datang menghadapmu ya Rabb, bermuwajahah. Iyyaka na'budu, perhatikan, kau bukan dia. Muhatab salis, sukrus, qalib jidan, benar-benar dia amat sangat takut kepada Allah. Rojak, benar-benar dia amat sakut dan murka dan azabnya. Haub, maka rojak dan haub itu menyatu, bergemuruh di batinnya. Ini yang membuat hamba senang. Engkau, hanya engkau yang kami sembah, hanya engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Hidayahi kami sebagaimana yang kau takburkan kenikmatan dalam istiqomah. Ingat, istiqomah sebagaimana para nabi, para rasul, para auliamu, para mujahid dan mujahid yang bertakrib, para ulama soleh, ahli-ahli Al-Quran dan hadis, ulama tasawuf yang menjalani ilmunya. Allah memberikan jalan ke suatu tempat dari zaman ke zaman, dari masyriq wal maghrib, dibantu dengan syafaatnya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Itulah senang. Yang kedua adalah makna salat adalah zikir. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah, inna sholata tanha anil fahsya'i wa munkar. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dari perbuatan fahsya. Apa itu fahsya? Lacut. Apa lacut? Keterlaluan kalian kepada Allah. Kurang ajar kalian kepada Allah, tidak sesuai perkataan dan perbuatan. Katanya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, hidupku dan matiku hanya engkau. Pasrah.
Ternyata tidak. Wala dzikrullahi akbar. Zikir akbar ada dalam salat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Lafzul jalalah yang kita ucapkan. Kita melaksanakan sholat 5 waktu, 17 rakaat, 9 tahiyat, 34 kali kita sujud. Belum duha, belum tahajud, belum qobliyah ba'diyah, belum sujud syukur. Dan kita melapatkan Allah lebih dari 237 kali. Allah, Allah, Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdirinya berzikir, rukuknya berzikir, sujudnya berzikir. Membangun kekuatan zikir pada kita. Ini makna sholat. Kemudian makna sholat adalah doa. Inilah ada kekuatan batinnya. Ada riadohnya. Sehingga terjadilah muhadasah antara hamba dan sang khaliknya. Ketika mereka bermuajahah, mereka berhadapan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nikmatmu amat sangat luar biasa ya Rabb. Terima kasih ya Rabb. Apa jawab Allah? Anabi abadi, kau telah mensyukuri atas nikmatku yang aku berikan kepadanya. Aku tambah lagi nikmatku untukmu. Ar-Rahmanir Rahim. Asna alaina. Kau mengakui aku sebagai pemilik rahmat ini. Aku beri tambah lagi rahmatku untukmu. Makanya orang yang khusyuk di dalam sholat, pasti dia khusyuk santun, berakhlak mulia, jauh dari berbuat maksiat. Apalagi berbuat zalim, pasti dia santun, pasti dia dermawan, pasti dia penyayang. Ciri orang bermukmin itu berakhlak mulia, tutur kata lemah lembut, tidak bicara kotor, bersedekah, menolong orang, baik budi, berakhlak mulia. Itulah ciri orang mukmin. Maliki yaumiddin, amlaka bi abdi, kau mengakui aku sebagai malik, sebagai penguasa hari pembalasan ini. Aku lindungi engkau wahai hamba. Maka orientasi hamba beriman itu akhirat. Mana mungkin dia rakus dengan dunia ini. Orang yang tidak rakus dengan dunia ini, dia infakkan harta di jalan Allah. Apa kata Ibnu Qayyim? Bagus, cerdas, hebat. Dia bawa saat sakratul maut. Dia bawa ke alam kubur. Dia bawa ke alam akhirat. Sampai akhir kiamat. Dengan cara dia infakkan hartanya di jalan Allah. Orang bodoh, dia tumpuk hartanya saat dia meninggal tidak dibawa, malah jadi fitnah dari alam kubur. Itulah makanya sholat yang sejati itu tidak main-main, tidak gegabah, tak nyawa taruhannya. Bangunnya juga tengah malam, perlu tirakat pada saat orang tidur lelap dalam peraduan tidurnya. Ia bangun menghadapnya, lezat dia menghadapnya kepada sang maha Robnya. Sholat itu ngambilnya aja sampai ke Sidratul Muntaha. Jibril tidak sanggup. Isra Mi'raj yang dibawa Kangjeng Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejatinya orang sholat bisa berdiri saja sudah hebat. Bisa berdiri saja sholat sudah hebat. Nabi Ibrahim itu hawah, sering nangis, sering merengek-rengek di hadapan Allah. Makanya diabadikan dalam sholat. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nikmat dalam ibadah. Tapi ingat, di dalam ada pihak yang ketiga. Setan menggoda manusia di dalam tubuh manusia. Dianjurkan setelah kita sebelum mau sholat, kita membaca ta'ud. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dari dadak manusia, dari jin dan manusia. Tak kala manusia ingat Allah, setan menarik belalainya dengan kesesatan. Tak kala manusia ingat Allah, setan menarik belalainya dengan keasikan. Sehingga kita dibikin kacau sholat kita. Hatta yang dakarat yang yang kamra'atalak. Sehingga kita lupa berapa rokaatnya. Sholat kita tidak connect, tidak dekat. Ya'rifuhu wa syaitan ya'rifuhu. Jin setan pun mengenalnya. Innahu yarahum wa huwa qabiluhum min haitsu la taronahum. Sesungguhnya jin dan bala tentaranya setan sekalipun menyaksikan kalian, sedang kalian tidak bisa menyaksikannya itu. Tidak main-main sholat kita, harus sungguh-sungguh dengan iman dan ketakwaan. Inilah suasana yang paling indah. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau kami mohon pertolongan.
Apa jawab Allah? Hada baiti wala ijabah. Inilah antara aku dan hambaku. Tidak ada hijab, tidak ada pembatas, tidak ada jarak. Apa yang kau inginkan dariku wahai hamba? Mintalah kau kepadaku, pastikan ku jabah. Uda'uni astajib lakum. Allahu Akbar. Nasta'in, pertolongan. Jikalau kau dalam kesulitan, aku siap datang pertolongan. Kesulitan apa yang kau inginkan dari wahai hamba? Jikalau kau dekat, aku dekat. Padkuruni arkurkum. Panggil namaku, kan ku panggil pula namamu. Kejauhan manusia dengan Allah karena lupanya dengan zikirullah. Hai hamba, dosamu besar, banyak. Kau menangis di hadapanku. Aku senum, aku peluk kamu. Kesini wahai hamba. Itulah ciri orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamin doain, adakah yang berdoa kepadaku? Aku ini menciptakan manusia bukan kalian aja, tapi seluruh jagat raya dari mulai makhluk gaib sampai yang terkecil sekalipun semut. Aku rezekikan, aku rahmati semuanya. Hamin doain, ada yang berdoa kepadaku. Hamin sailin, adakah masalahnya yang akan kutunjukkan jalan keluarnya. Kau dalam kesulitan untuk menghadapi masalah, supaya bisa mengatasi masalah, fautiyah, pasti kutunjukkan jalan keluarnya. Percaya dan agama Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Aku ini tidak pernah zolim. Aku ini tidak pernah ingkar janji kepada makhluknya. Itulah. Wal mustaghfirin, adakah yang minta ampun kepadaku? Faghfiroh, pasti ku ampuni. Ayo, disinilah kita yakin kepada Allah. Sungguh-sungguh salat kita berhadapan, yang kita sembah adalah Sang Maha Khalik. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Satu saja dari jamaah lalu diaminkan oleh semua para jamaah yang berdoa, itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi aminnya bersama malaikat Jibril, dibantu dengan Raqib yang atib, mencatat hambanya yang berdoa, yang menangis di kala hari Jumat. Ya, doa yang paling mustajabah, ya Allah berikanlah. Karena kita berdoa, karena kita miskin, kita fakir. Inilah hambamu yang doib, inilah hambamu yang hina, inilah hambamu yang banyak berbuat dosa. Usolli, hamba butuh engkau, rahmat engkau, ampunan engkau, hidayah engkau ya Rabb. Maka sholat lagi tidak kosong, sudah bermakna. Yang kita hadapi, kita menjerit di hadapan Sang Maha Pencipta. Itulah makna dalam sholat. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata wa samiun alim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita angkat kedua tangan kita, mohon pada Allah hari Jumat, doa yang paling dijabah oleh Allah, Qiyamul Lail. Di malam hari, di hari Jumat ini Rasulullah menyaksikan dan seluruhnya makhluk yang ada di langit dan di bumi, yaitu malaikat Jibril mendoakan kita agar kita berkah, selamat, panjang umur, diberkahi seluruh keluarga kita, handai tolan dan terjaga dan pelihara. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa yukafi majida. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Ya Allah, pada siang hari ini ya Allah, dari Jumat kami mohon bersimpuh padamu ya Allah. Ampunilah dosa kami, maafkanlah atas kesalahan kami. Kami akui kami banyak berimbangan dosa. Hanya Engkau yang ku maksud dan keriduan hanya yang ku cari ya Allah. Kaulah Zat yang maha mengatur seluruh alam makhluk ini. Kaulah yang menghidupkan kami Allah, yang menentukan jantung setiap napas, setiap menit pada diri kita, sehingga kita menjadi hidup. Cukuplah bagi Allah yang menanggung segala kebutuhan makhluknya. Cukup bagi Allah yang menanggung hal yang terbaik
terbaik dalam penolong. Ampunilah hamba ya Allah. Mungkin di antara kita banyak bergelimangan dosa, judi, mabuk dan lainnya. Hari ini hari Jumat, ampunilah ya Allah. Kami akui ya kesalahan kami. Kami bersimpuh ya Allah. Kami hamba yang hina, hamba yang doib, yang tidak mengerti apa-apa. Terangkanlah ya Allah hati kami dengan iman, terangkan hati kami dengan amal, jauhkan kami dari maksiat. Ya Allah, lindungilah orang tua kami yang masih hidup ya Allah, berilah panjang umur orang tua kami ya Allah, berilah petunjuk ya Allah. Kalau memang tiada, terangkan alam kuburnya, kumpulkan bersama Nabi dan para Rasul. Sehatkan orang tua kami yang mengurus kami sejak kecil, mencuci pakaiannya, kotorannya, semuanya. Kami akui itu ya Allah. Kami hilap menyalahkan berkata orang tua ya Allah. Ampunilah di hari ini Jumat ini. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui segala seluruh. Ya Allah, semua yang hadir di sini ya Allah, wafatkan dengan husnul khotimah, badan yang terbaik ya Allah. Tolonglah hamba-Mu ini ya Allah. Engkau Maha penguasa langit dan bumi. Kami yakin bahwa dunia akhirat itu pasti ada. Engkau menciptakan seluruh alam sejagat raya ini antara jasad dan ruh. Selamatkan kami dari dunia dan akhirat. Rabbana ya Allah, atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullah azim li wa lakum wa yas'aluhu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar li wa lakum.